Oke teman-teman, kali ini kita akan mengundang bintang tamu yang paling top di Surabaya. Kenapa? Dia ini owner salah satu minuman Cinggu Cisti yang paling terkenal di Surabaya. Nah, beliau ini salah satu mentor saya dulu. Di sini kita akan berbincang-bincang pengalaman beliau mulai dari mendirikan usaha Cinggu ini sampai sukses sekarang ini. Oke teman-teman, next. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Bintang tamu kita kali ini kita perkenalkan Mas Gilang asal Maros. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Heryanto Gilang Aryatama. Biasanya sih dipanggil Gilang. Asal saya dari Maros. Mungkin jarang terdengar ya di kuping kalian. Tapi Maros itu sebenarnya Kabupaten Maros, kemudian itu provinsinya Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi itu sebenarnya tetanggaan sih sama Makassar. Jadi kalau di sini itu Surabaya sama Sidoarjo, kalau di sana itu Maros sama Makassar kayak gitu. Jadi hampir sama sih kayak gitu. Nggak beda jauh tapi Mas? Nggak beda jauh. Hampir sama. Lokasi bandaranya pun di kota di Maros. Tapi yang dikatakannya itu Makassar. Kalau di sini kan lokasi bandaranya di Sidoarjo ya. Cuma disebutnya Bandara Juanda Surabaya ya. Nggak beda jauh lah sama Maros sama di sini. Sebelumnya Mas Gilang sendiri itu udah berapa lama sih udah tinggal di Surabaya gitu? Kalau saya sih tinggal di Surabaya itu udah mau hampir 2 atau 3 tahun ya kayak gitu. Kalau nggak salah saya kesini itu tahun 2018 kayak gitu. Tahun 2018, sekarang udah tahun 2020, sekitar 2 tahun atau sampai 3 tahun sampai 3 gitu. tahun. Berarti manis pahitnya itu sudah dirasakan di sini Mas. Kalau manis pahit ya sih sudah pernah kayak gitu. Cuma mungkin masih perlu banyak pengalaman aja karena ya masih mencoba beradaptasi juga sama lingkungan sekitar sini. Cuma dari masyarakatnya sendiri sih welcome juga sih sama kita pendatang kayak gitu. Jadi ya overall sampai di sini ya tetap nyaman kayak gitu di Surabaya. Pas waktu awal Mas Gilang datang ke Surabaya ini langsung buka usaha Cinggu apa cari-cari motivasi dulu untuk buka usaha Mas? Kalau langsung buka kayaknya nggak mungkin ya, soalnya kepikiran untuk buka ini pun enggak kayak gitu. Jadi sebenarnya saya kesini itu juga karena beasiswa. Jadi sebenarnya beasiswa pendidikan, pendidikannya itu D1 ya, bisa dibilang setara diploma 1 kayak gitu. Kan awalnya saya tuh pengennya itu kuliahnya di Erlangga kayak gitu. Pengennya di Erlangga, memang cita-cita itu pengen ke Surabaya. Amin, gitu. Kita aminkan. Pengen kuliah di Erlangga, cuma mungkin belum rezekinya saja. Tapi memang di Surabaya, cuma bukan di Erlangga kayak gitu ya. Sudahlah, nggak apa-apa kayak gitu dicoba. Kalau lokasi pendidikannya mungkin nanti ada di link di bawah ini atau di mana gitu. Nanti dideskripsikan kayak gitu. Pasti ada, tenang aja teman-teman. Lokasi pendidikannya, jadi saya cuma pendidikan setahun kayak gitu. Lokasi setahun kayak gitu, diajar entrepreneur, diajar masalah kepemimpinan apa dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya jiwa-jiwa wirausaha gitu. Di samping itu tetap ada juga dari sisi akademiknya kayak gitu. Saya ngambilnya itu untuk pelatihan, bisa dibilang kayak pendalaman ilmunya itu akuntansi kayak gitu, akuntansi. Jadi sebenarnya sih nggak sinkron ya. Karena kan saya SMA saya kan IPA. Kemudian pas kesini itu saya ngambilnya akuntansi kayak gitu. Jadi agak susah menyesuaikan, butuh waktu sekitar 3 bulan mungkin baru bisa menyesuaikan sama pelajaran akuntansinya kayak gitu. Tapi ada kaitannya secara administrasi ataupun penghasilan Cinggu kan pasti kan ada hitung-hitungannya itu. Iya, kalau dibilang kaitan pasti ada sih. Jadi itu juga sih mungkin salah satu manfaatnya ya. Jadi kita kebetulan saya pelajari ilmunya apa dan sebagainya tentang akuntansi, meskipun cuma kurang lebih setahun ya, tapi ada manfaatnya kayak gitu, meskipun sedikit tapi
ya manfaat sih karena kan keguna kayak gitu. Oke sih. Kalau awal pertama kali mendirikan Cinggu itu Mas Gilang itu tahun berapa Mas Gilang? Sebenarnya sih ini yang perlu teman-teman tahu semua juga sama Mas Najib juga. Sebenarnya saya bukannya ini tuh masih baru juga sih, masih baru, belum ini baru jalan bulan keempat kalau nggak salah, bulan keempat. Jadi belum lama juga, dikenal juga mungkin belum seperti kayak merek-merek boba yang lain ya, yang teman-teman mungkin yang sudah terkenal lah kayak gitu, teman-teman juga pasti tahu apa kayak gitu. Cuma ya masih baru aja sih kayak gitu. Jadi baru tahun ini, tahun 2020 ini itu bulan April kayak gitu. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, ya jalan bulan 4 bulan lah kayak gitu. Oke Mas Gilang, dari dasar Cinggu ini kok bisa Mas Gilang memilih nama Cinggu dan karakter Cinggu ini panda gitu? Apa itu filsafat seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman gitu. Kalau pilih Cinggu sendiri sih sebenarnya nggak tahu ya munculnya idenya dari mana. Cuma pilih Cinggu itu karena pertama sebenarnya saya sebelum buka usaha itu kan research juga kan, research juga, maksudnya itu hal wajib ya biasanya Mas Gilang? Iyalah, itu hal yang wajib kayak gitu. Maksudnya kalau mau buka usaha itu kan harus setidaknya tanya-tanya dulu atau apa gitu, cari tahu tentang produknya, kemudian peluang pasarnya apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi Cinggu ini sendiri terlintas saja di benak saya kayak gitu. Kemudian kenapa sih pakai nuansa Korea kayak gitu ya? Betul. Pakai nuansa Korea. Yang pertama K-pop gitu ya Mas. Iya, mungkin karena pertama saya lihat itu bukannya mengikuti budaya-budaya ke sana ya. Betul, Enggak, cuma karena kan saya lihatnya saja kayak gini. Pencarian untuk K-pop itu banyak kayak gitu. Jadi yang bernuansa tentang Korea itu minatnya di Indonesia tuh sangat tinggi kayak gitu. Berarti. Jadi ya selintas aja, mungkin kalau saya pakai nuansa seperti nuansa K-pop mungkin bisa membantu kayak gitu. Karena kan saya pikir teman-teman yang kalau berhubungan tentang dunia K-pop pasti kan menarik kayak gitu. Jadi saya berpikir kalau mungkin saya pakai minuman yang bernuansa Korea bisa menarik perhatian banyak orang. Muda-mudi gitu. biasanya. Iya benar, target utamanya sih memang muda-mudi kayak gitu. SMA, SMP dan SD mungkin juga, tapi rata-rata ya SMA kayak gitu. SMA 20-an ke atas kayak gitu. 20 sampai 30 kayak gitu rata-rata sih pembelinya kayak gitu. Tapi kalau dari arti Cinggunya itu apa sih Mas Gilang gitu? Kalau arti Cinggunya sih sebenarnya itu kan kalau setahu saya itu dalam bahasa Korea artinya Cinggu itu kan teman kayak gitu. Jadi bisa juga diartikan kayak sahabat atau apa kayak gitu. Sahabat teman lah kayak gitu. Kan ini kan juga saya bangunnya ini sebenarnya bukan sendiri kayak gitu. Berarti dari Mas Gilang ini ada partner? Ada partnernya juga. Itu berapa orang Mas Gilang partnernya itu? Kalau partnernya itu sekitar 5 sampai 7 kayak gitu. 5 sampai 7 orang kita sama-sama buka usaha. Karena yang pertama itu saya juga sendiri itu nggak cuma fokus di sini kayak gitu. Jadi ya emang betul-betul ada yang lain juga kayak gitu kan. Kalau saya ibaratnya kan kalau meja ya kalau cuma kakinya satu misalkan kalau patah kan langsung rubuh ya. Betul. Tapi kalau kakinya 4 misalkan masih ada 3 lagi, masih ada 3 yang lain kayak gitu. Jadi ibaratnya namanya pasti teman-teman tahu juga kan kalau usaha baru kayak gitu, apalagi kalau orang yang usaha naik turunnya kayak gimana kan, setidaknya ada yang safe kayak gitu, safety-nya ada pengamannya kayak gitu. Kapan tiba-tiba misalkan ini nggak laku, kemudian atau kalau misalkan ada kekurangan dana bisa ngambil dana dari yang lainnya kayak gitu. Nah itu saya kerja kayak gitu. Nah balik lagi karena kan sebelumnya saya basicnya akunting, jadi saya ngelamar kerjanya itu akunting kayak gitu dan alhamdulillah keterima. Jadi sambil bekerja usaha juga tetap jalan. Juga tetap jalan. Teman-teman bisa dicontoh di rumah ya. Kalaupun misalkan teman-teman
sudah punya kerjaan tetap, kalau bisa itu sampingannya harus ada usaha kayak Mas Gilang ini teman-teman. Oke. Jadi kita itu jangan terpaku dengan satu kaki, Mas Gilang ya. Oke. Jadi kita harus ibaratkan banyak-banyak kaki. Ketika kaki kita lumpuh satu, masih ada kaki yang lainnya gitu teman-teman. Nah, untuk pertama kali membuka Cinggu ini bersama partner ini Mas Gilang. Mas Gilang kira-kira modal awal itu berapa sih gitu Mas Gilang? Bukan sama teman-teman itu sebenarnya sih patungan ya. Modalnya itu mungkin bisa dibulatin sekitar 5 juta. 5 juta. 5 Oke. juta kayak Itu modal awal sudah semua itu Mas Gilang. itu sudah ke cover sih semua sama tempatnya kita, kemudian alat bahan dan sebagainya kayak gitu. Jadi kita patungan buka usaha sama-sama karena kayak gini. Mungkin teman-teman pernah dengar nggak sih, mana mungkin ada kata-kata yang seperti ini. Mana mungkin sih ada orang yang bisa berjalan antara karyawan sama pengusaha kayak gitu, nggak mungkin bisa jalan kayak gitu. Tapi kok saya merasa aneh ya kayak gitu. Padahal bisa saja sih, ternyata ya emang benar bisa kayak gitu. Jadi bisa berjalan antara pegawai sama pengusaha kayak gitu. Kenapa bisa berjalan? Ya mungkin kalian berpikir tidak mungkin bisa berjalan. Waktunya juga Mas Gilang ya. Iya. Waktunya. Nggak mungkin bisa berjalan ya. Iya, nggak mungkin bisa berjalan kalau kalian sendiri yang mengelola kayak gitu. Jadi satu badan ini kalian sendiri, kalian kerja, kalian juga usaha kayak gitu. Banting tulang banget itu. Iya. Tapi kalau kalian cari teman, cari partner usaha kayak gitu, ya bisa berjalan kayak gitu. Jadi saya tuh pagi itu sampai sore itu kerja di perusahaan yang bergerak di bidang furniture rumah kayak gitu. Kemudian dari pagi sampai sore itu saya kerja di situ sebagai akunting. Kemudian pulangnya itu saya langsung ke outlet. Langsung ke tempat jualan kayak gitu, langsung jualan kayak gitu sampai malam. Begitu setiap hari kayak gitu. Karena gini teman-teman, sebenarnya saya tuh tipikalnya orangnya nggak bisa tenang kayak gitu. Kalau tenang itu kayak apa ya? Hambar gitu. Hambar pengen ngelakuin aktivitas kayak gitu. Pengen ngelakuin aktivitas, nggak pengen diam karena memang bawaannya itu saya pas SMA kan memang aktif kayak gitu, bukannya sombong atau apa. Memang kan pas SMA saya sebagai ketua OSIS, jadi kan kayak buat kegiatan udah biasa kayak gitu. Jadi pergi ke sekolah pagi, pulangnya malam bahkan kayak gitu, ngurusin kegiatan, ngurusin OSIS apa dan sebagainya. Jadi udah biasa. Kemudian kalau tiba-tiba misalkan hanya kerja saja nih, misalkan ya teman-teman, saya nggak usah usaha deh kayak gitu, saya fokus kerja aja sebagai karyawan kayak gitu. Susah teman-teman kalau kalian mau berpikir bakalan sukses kayak gitu, karena kan kalau kalian harapin gaji saja kayak gitu nggak mungkin. Nggak cukup juga ya. Menurut saya sih. Iya, betul. Menurut saya juga benar. Saya pribadi benar. cukup kayak gitu. Kalau ngandalin gaji saja itu. Iya, sedangkan semakin bertambah umur itu kebutuhan itu makin bertambah kayak gitu. Apalagi kalau sudah berkeluarga Mas ya. Iya benar. Kalau masih belum berkeluarga sih mungkin masih fine saja sebagai karyawan, tapi masa iya sih hanya mau berpatokan di situ saja kayak gitu. Sambil lalu kan kita kan bisa belajar juga kayak gitu. Terus apakah mau terus jadi karyawan kan nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi sambil menunggu mungkin usaha teman-teman nih, misalkan saya sebagai karyawan kemudian mau usaha ini, misalkan online atau apa kayak gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba usaha online teman-teman itu nggak laku nih, mohon maaf, nauzubillah, mungkin nggak laku kayak gitu. Jadi masih bisa ketutup sama gaji teman-teman, gaji tetap teman-teman. Nah, anggaplah usaha teman-teman ini udah maju, udah punya banyak cabang, udah punya banyak karyawan, udah bisa dipegang sebagai pondasi nih jualan kalian. Ya sudah, kalian berhenti sebagai karyawan, fokus di sini kayak fokus gitu. Usaha ini Mas. Fokus usaha ini, usaha teman-teman nih kayak gitu. Kalau cara saya sih kayak gitu, cara berpikir saya kayak gitu. Jadi sambil lalu, karena kalau misalkan kayak gini loh teman-teman, kalian berpikir, saya nggak mau mental, saya bukan mental karyawan nih kayak gitu. Saya bukan mental karyawan, saya mentalnya mental pengusaha. Apa ya? Kayak ya udah coba aja survive kayak gitu. Harus ada action aja kita lihat kayak gitu. Betul.
Kalau hanya karena nggak berucap saja. semua kayak gitu, nggak semua punya punya mental yang begitu kuat kayak gitu. Buat teman-teman nih yang nggak yakin, ya sudah kalian cari kerja sambil usaha kayak gitu. Capek kayak gitu. Ya kalau memang pikir capek ya memang capek teman-teman kayak gitu. Tapi kalau kalian menikmati, kalian enjoy sama apa yang kalian lakukan, menurut saya sih fine-fine saja kayak gitu. Intinya kalian harus terus menggayuh kayak gitu. Kalau kata Eyang Habibie sih harus terus menggayuh sepeda kayak gitu. Jangan pernah berhenti. Kalau berhenti kan nanti jatuh kayak gitu. Kalau jatuh harus bangkit lagi kayak gitu. Karena kan kalian nggak pernah tahu nih ya. Misalkan kalau saya pribadi untuk minuman ini belum omsetnya belum besar-besar banget kayak. Tapi sudah ada hasil. Sudah ada hasil. Cuma ya kayak gitu sih teman-teman. Mas Najib kayak gali lubang, tutup lubang kayak gitu. Tapi ketika Mas Gilang di saat posisi turun banget kan biasanya pas itu Iya. hal apa sih yang bisa membuat saya harus bangkit lagi gitu loh? Ya ini yang Pesan buat teman-teman nih ya. sering banget nih dirasain mungkin para pengusaha di luar sana ya. Betul. Ataupun teman-teman mungkin nggak mesti usaha sih, ataupun mungkin lagi bekerja, lagi semangatnya mungkin tiba-tiba down. Memang ada banyak faktor sih kayak gitu. Tapi secara ilmu yang saya tahu kayak gitu, kita tuh harus tanya diri sendiri kita, kalau kita ini bosan kira-kira Ngapain? Buat bangkitin mood boosternya itu ngapain kayak gitu. Misalkan nih ya, jujur kalau saya pribadi misalkan lagi bosan, saya tuh pasti keluar kayak gitu. Cari mood booster apa gimana terus? Biasanya sih gini, kalau saya tuh jalan-jalan ngelihat apa gitu, ngelihat yang Sekiranya enak. sekiranya enak yang dipandang. Kalau misalkan memang ada ada sedikit rezeki, ya udah jalan-jalan ke mall kayak gitu, meskipun cuma beli minuman nih ya, minuman es teh mungkin yang 5.000, tapi menurut saya sih itu Sensasinya kayak beda kayak Iya, gitu. betul. Jadi nggak ibarat dibilang itu kayak nggak puyeng gitu, nggak sumpek kayak gitu, di situ saja kayak gitu. Kalau untuk sekarang ini kan udah berapa outlet sih Mas? Apa untuk rencana kedepannya itu mau bikin outlet di setiap daerah atau gimana itu Mas? Kalau untuk outlet sih, karena kan memang saya untuk fokusnya itu kan memang masih di sini dulu, Di masih Surabaya di Surabaya dulu. Masih satu kayak gitu. Memang rencananya ada pengen buka banyak outlet, mohon doanya aja. Yang kita doakan ya teman-teman. Jadi sebenarnya pengen punya, siapa sih nggak pengen punya banyak outlet ya kayak Apalagi gitu. di setiap daerah Mas. Iya kayak gitu. Cuma saya pikir ya itu lagi ya sudah bertahap aja kayak gitu. Saya sering bilang ke diri saya, udah bertahap kayak gitu, perlahan. Pasti Kayak jadi gitu. bukit Mas. Benar kayak gitu. Apalagi ini teman-teman kalau mungkin ngelihat orang lain yang sudah berhasil duluan apa dan sebagainya itu, jangan sampai kalian itu terpengaruh kayak gitu. Jadi kalian harus bilang ke diri kalian, itu mungkin ini sudah sudah sering muncul di Instagram atau di mana ya. Jangan pernah bandingkan diri kalian kayak gitu dengan orang lain, karena ibaratkan kayak bulan sama matahari ya, Iya, Mas betul, Najib. betul. Kalau semuanya bersinar pada waktunya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalkan kalian Jangan iri lah Mas ya. Iya, jangan iri. Kemudian nggak usah takut kalau orang lain itu misalkan sudah sukses di usia muda kayak gitu, karena kan beda-beda ya. Betul. Beda-beda Mas kayak gitu. Kayak buktinya Donald Trump, dia kan jadi presiden di umur berapa kayak gitu. Gak langsung menjadi presiden. Gak langsung di umur 20, 30 nggak langsung kayak gitu. Jadi nggak ada yang instan teman-teman, nikmati saja prosesnya, nikmati alurnya kayak gitu. Dan juga percaya juga kalian tuh nggak mungkin kayak dikasih ujian kayak gitu di luar batas kemampuan kalian. Itu nih yang perlu kalian yakini sih. Kalau saya sih sebagai keyakinan saya Muslim ya, itu yang saya percaya kayak gitu. Ada lagi Mas gimana? Kalau kita tuh nggak mungkin diuji di luar batas kemampuan kita, jadi percaya saja sih. Oke. Gitu. Kalau untuk sekarang nih Mas Gilang, outletnya itu di daerah mana? Khususnya Surabaya ini. Kalau outletnya sendiri sih memang bukan di pusat kota ya, Oke. bukan di pusat kota. Memang bisa dibilang Surabaya Selatan. Surabaya Selatan Oke. itu di Jalan
Raya Kebonsari nomor 42B. Oke. Kayak gitu. Untuk teman-teman yang daerah Surabaya Selatan, khususnya Kebonsari Mas ya, Iya, jangan lupa mampir di outletnya Cinggu. Nah, dan ini di sini ada varian rasanya Mas ya. Iya. Untuk Cinggu sendiri itu terdapat cappuccino, Oreo, Coco Royal, masih banyak lagi. Kalau misalkan teman-teman pengen refreshing otak ataupun pengen cari yang seger-seger, bisa datang ke outletnya Mas Gilang, Cinggu Iya. Cisti di Kebonsari Mas ya. Iya. Nah, dan ini teman-teman, ini saya mau ngerasain coba dari Mas Gilang ini Cinggu. Ini rasa apa Mas? Kalau itu rasa Oreo. Rasa Oreo teman-teman, dan ini ada rasa green tea. Kalau Saya yang ini green tea. green tea. Saya mau nyobain rasa Oreo ini, tapi ini harus dikocok dulu apa gimana Mas? Iya. Oke. Saya cobain Mas ya. Oke. Teman-teman, rasanya ini enak banget gitu, rasanya seger, pengen ngerubah suasana gitu lah teman-teman. Kalau boleh tahu Mas Gilang, di ini kan ada kenyal-kenyal itu apa sih gitu di dalam Kalau sini? yang kenyal-kenyal itu sebenarnya sih ya kayak teman-teman tahu semua ya, pada umumnya memang itu boba kayak gitu. Oh gitu. Kayak- Mungkin Kalau itu lebih kenalnya sih mungkin boba ya, boba yang teman-teman kenal kayak gitu. mungkin ada resep tersembunyi nggak sih untuk Cinggu ini? Kalau resep tersembunyi sih nggak ada ya. Nggak ada, Jadi oke. kalaupun ada itu mungkin ya namanya orang yang jualan ya ada, mungkin ada sih resep Ada, dapurnya ya, sendiri iya, kayak iya. gitu. Beda dari orang lain gitu Mas. Iya. Oke. Otomatis kan orang pengen punya nilai tersendiri kayak gitu di jualannya. Nah, kalau misalkan untuk promonya itu Mas Gilang, promonya itu dari offline ke online apa cuma offline saja? Kalau ini kan jadi kan zaman sekarang ya nggak Iya. mungkin lah betul, kalau betul. nggak online kayak gitu. Jadi kita juga main di online kayak gitu. Jadi sudah ada kan aplikasi-aplikasi kayak gitu yang bisa ngantar makanan, Di teman-teman bisa tahu. Gojek, Grab itu sudah Iya, terdaftar? sudah ada Oke. kayak gitu. Terus kalau misalkan Instagram itu sudah ada Mas? Instagram juga sudah ada Oke. kayak gitu. Apa nama Instagramnya Mas? Jadi Instagramnya itu cinggu_cisti. Oke, teman-teman bisa kunjungi Instagramnya ya, @cinggu_cisti. Cisti. Oke, kalau misalkan teman-teman mager banget nih, di bawah sini nanti ada. Kalau misalkan teman-teman mager banget mau keluar, bisa menggunakan aplikasi Gojek apa Grab Mas? Gojek Gojek, oke. Gojek cari saja Cinggu Cisti Kebonsari Mas ya. Oke. Jambangan sih. Jambangan, Cinggu oke. Jambangan, kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mager banget ini pengen belanja, pengen yang seger-seger tapi males keluar rumah, bisa silakan pakai aplikasi Gojek Cinggu Cisti Jambangan Mas ya. Iya. Oke, kalau misalkan butuh Instagram silakan stalking sepuasnya di Instagram untuk tahu apa sih Cinggu Cisti itu, seperti apa rasanya, wajib cobain. Bener Mas Gilang? Oke. Nah, untuk yang terakhir nih Mas Gilang, untuk pesan anak muda yang pengen banget ngebuka usaha gitu loh. Saya pengen banget pengen usaha nih, tapi modal saya apa ya, harus yang pertama kali dilakukan saya itu apa gitu loh Mas Gilang. Mungkin untuk ke teman-teman. Buat teman-teman sih yang pengen buka usaha nih ya, Betul. kalau mau buka usaha itu ya sudah research dulu kayak gitu. Jadi cari dulu kira-kira peluang yang bisa teman-teman jual di tempat teman-teman yang belum ada kayak gitu, yang orang lain belum jual, yang punya nilai yang menarik buat orang lain kayak gitu. Tentunya ya bisa dinikmati dengan nikmat kayak gitu. Ya sudah, kalian riset dulu kayak gitu. Kemudian kalau memang kalian tidak bisa sendiri, harus cari partner kayak gitu yang teman-teman bisa percaya. Kemudian intinya sih sebenarnya Mas, mulai aja sih dulu,